Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nugralia. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, yaitu materi perancangan jaringan WAN. Oke, mari kita bahas apa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu identifikasi persyaratan WAN. Jadi persyaratan itu lebih ke apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita akan membangun jaringan WAN. Ada 3 area dalam desain jaringan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah desain Ethernet, kemudian segmentasi dan pemilihan solusi. Dan mari kita lihat penjelasannya seperti apa. Yang pertama, desain Ethernet. Ethernet sendiri itu bagian dari piranti jaringan yang berkaitan dengan jenis kabelan yang dipakai. Jadi ketika kita akan membuat sebuah jaringan WAN, kita akan menggunakan kabel apa nih? Seperti itu. Nah, Ethernet sendiri ada 3 ya, ada 3 jenis. Di sini ada standar Ethernet, ada fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Masing-masing kecepatannya berbeda. Kalau yang standar itu 10 Mbps, kemudian fast Ethernet sudah lebih besar ya, 100 Mbps. Gigabit Ethernet sangat besar, 1000 Mbps atau sampai 1 giga. Itu paling cepat berarti ya. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan atau organisasi yang membuat jaringan tersebut. Yang selanjutnya adalah segmentasi. Apa sebenarnya segmentasi? Nah, segmentasi dalam jaringan itu berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan mengembangkan ukuran jaringan. Jadi apabila suatu jaringan yang awalnya kecil, kemudian kebutuhan di organisasi tersebut bertambah, maka dengan fungsi segmentasi ini jaringan bisa dibuat lebih besar seperti itu. Prosesnya seperti apa? Jadi data yang besar itu akan di-packaging atau dia akan dipecah menjadi data-data yang lebih kecil, kemudian nanti perangkat penerima akan di-reassembly atau disusun kembali, digabungkan kembali, seperti itu. Nah, manfaat-manfaat segmentasi jaringan itu apa saja? Yang pertama itu mengatasi batasan arsitektur, mengurangi kemacetan jaringan. Ini yang sangat penting, menghubungkan banyak jaringan dan menghubungkan jaringan yang berbeda. Jadi sangat penting ya fungsi segmentasi jaringan pada pembuatan atau perancangan jaringan WAN. Selanjutnya adalah pemilihan solusi jaringan. Jadi ketika terjadi permasalahan, solusi apa yang harus diambil itu juga harus dipikirkan. Yang pertama adalah menggunakan switch untuk pembuatan jaringan lokal. Switch mungkin sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya mengenai teknologi pada jaringan WAN. Menggunakan router untuk pembuatan jaringan antar jaringan lokal atau antar LAN. Menggunakan router bisa memfilter broadcast dan mengimplementasikan keamanan. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan router, ini dia ada fungsi broadcast dan keamanannya, ada filter protokol dan filter alamat jaringan atau MAC address dan IP address-nya. Jadi bisa difilter, bisa dipilah-pilih gitu. Selanjutnya adalah identifikasi spesifikasi WAN. Spesifikasinya itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi makanya kita bahas karena untuk membuat sebuah jaringan kita perlu mengerti kebutuhan dari pelanggan. Oke, yang pertama adalah layanan yang akan diberikan. Nah, layanan apa saja yang akan diberikan? Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan dari pembuatan jaringan tersebut. Ini jaringannya untuk apa gitu kan? Makanya layanannya juga akan disesuaikan. Kemudian menentukan kebutuhan hardware operasional seperti jumlah RAM dan besar memori penyimpanan. Ini juga sangat penting ya. Karena kalau kebutuhannya besar berarti membutuhkan jumlah RAM dan memori yang besar. Sebaliknya jika kebutuhannya tidak terlalu kecil, ya disesuaikan seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan hardware disesuaikan dengan kebutuhan jaringan tadi yang saya jelaskan. Kemudian untuk pengoptimalan gunakan hardware media pengirim data dengan kecepatan tinggi seperti kabel fiber optik. Nah, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Selanjutnya adalah skalabilitas jaringan. Skalabilitas itu apa sih sebenarnya? Besar kemampuan jaringan untuk berkembang gitu. Berkenaan dengan pertumbuhan jumlah pengguna, aplikasi, node tambahan yang tadi kita bahas ya, bahwa skalanya diperbesar itu bisa ketika kebutuhannya juga membesar. Nah, skalabilitas ini harus ditentukan pada saat kita baru mau membangun jaringan. Jangan terakhiran karena ini akan dipikirkan ketika nanti terjadi pertumbuhan. Nah, kita bisa menambahkan atau mengembangkan jaringan tersebut. Nah, pemilihan topologi jaringan itu juga sangat penting ya. Topologi itu sebenarnya dibagi menjadi 2, ada topologi secara fisik dan topologi secara logika.
Nah, kalau topologi fisik itu menentukan perangkatnya. Jadi fisiknya gitu yang akan kita gunakan. Kalau topologi logika itu lebih ke bagaimana sih datanya itu bisa mengalir, datanya bisa saling bertukar data. Ada macam-macam topologi dengan perbedaan biaya, performa, dan skalabilitas masing-masing. Ya, balik lagi sesuai dengan kebutuhan si pelanggan tersebut. Coba kita lihat, ini kita kembali lagi membahas mengenai topologi. Semoga teman-teman masih bisa ingat juga ya sambil mengingat. Yang pertama adalah peer-to-peer. Nah, bedanya peer-to-peer pada WAN dan LAN yang teman-teman sudah pelajari pada materi kelas 10, jika pada WAN itu lokasinya berbeda-beda. Jadi peer-to-peer satu perangkat dengan satu perangkat namun lokasinya berbeda. Jadi ini komunikasinya antar dua access point atau dua perangkat saja. Kemudian yang kedua jaringan ring, topologi ring. Ini terhubung dengan situs lainnya sehingga seluruh WAN membentuk pola cincin. Jadi dari satu situs atau satu perangkat ke perangkat lainnya membentuk pola cincin. Nah, kelebihannya ring ini tidak ada collision, tidak terjadi collision atau tabrakan karena kan dia alirannya hanya satu ya. Jadi dari satu perangkat ke satu perangkat membentuk cincin, jadi tidak ada tabrakan. Kemudian yang ketiga adalah topologi star. Hampir sama dengan topologi star pada LAN. Jadi satu situs bekerja sebagai titik pusat, kemudian ada titik-titik koneksi lainnya. Untuk kelebihannya ini menyediakan jalur data yang lebih pendek antar node. Jadi mungkin lebih biayanya akan lebih murah karena penggunaan jalurnya lebih pendek seperti itu. Selanjutnya adalah mesh. Topologi ini terhubung langsung secara geografis. Kelebihannya jika terdapat permasalahan router bisa mengalihkan data dengan mudah dan cepat. Jadi kalau misalnya ada tabrakan atau collision bisa langsung dialihkan seperti itu. Kemudian kelemahannya ini biayanya sangat besar karena dia menghubungkan satu titik dengan titik lainnya dengan skala WAN yang sangat besar. Jadi biayanya besar sekali. Untuk meredukasi masalah biaya biasa menggunakan topologi partial mesh. Nah, topologi partial mesh itu seperti apa sih? Sebenarnya topologi partial mesh itu ada topologi star dan ring yang digunakan di dalam situ. Jadi untuk topologi sekundernya ketika topologi utamanya memang menggunakan mesh, tapi untuk sekunder atau keduanya itu menggunakan topologi ring dan topologi star. Selanjutnya adalah tiered. Topologi tiered pada WAN sama dengan hybrid hierarchy pada LAN. Mungkin teman-teman sudah belajar ya mengenai hybrid hierarchy pada LAN. Diingat-ingat kembali, kelebihan topologi ini sangat fleksibel. Jadi ketika ingin membangun sebuah jaringan mau ditempatkan seperti apa, bentuknya seperti apa, untuk jaringan ini sangat fleksibel sekali. Tapi kelemahannya ya tadi, jadi kita sebagai pembuat jaringan harus betul-betul mempunyai perhitungan yang sangat cermat. Kemudian biaya dan bandwidth yang dibutuhkan juga sangat besar gitu. Tapi kalau misalkan memang kebutuhannya sangat besar, berarti bisa menggunakan topologi tiered ini. Selanjutnya adalah penentuan bandwidth. Bandwidth itu apa ya sebenarnya? Bandwidth itu suatu perhitungan konsumsi data yang tersedia pada suatu telekomunikasi dengan satuan bit per sekon. Nah, jadi bandwidth ini besaran. Teman-teman sering dengar kan 10 MB per sekon, 100 MB per sekon. Nah, besaran itu yang menjadi bandwidth. Jadi, kecepatan bandwidth itu yang akan menentukan kecepatan teman-teman ketika melakukan unduh, melakukan browsing, dan melakukan download. Begitu dengan manajemen bandwidth ya. Bisa dibaca adalah proses pengalokasian saluran untuk kebutuhan unduh maupun unggah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bandwidth ini diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya kecil, berikan saja bandwidth kecil. Tapi kalau kebutuhannya besar, bandwidthnya juga harus dicukupkan. Selanjutnya adalah penentuan layanan jaringan WAN. Teknologi WAN ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu PSTN Public Switch Telephone Network. List line sudah kita bahas, protokol X25, frame relay, ISDN, dan ATM. Itu sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan teman-teman play lagi videonya. Selanjutnya adalah penentuan peralatan jaringan. Ini penggunaan kabel tembaga pada local loop atau media transmisi. Jadi kita menggunakan kabel tembaga ya untuk media transmisinya. Kemudian untuk format sinyalnya, jadi kalau bisa dikatakan ini untuk fisik dan ini untuk logikanya, kita menggunakan multiplexer
hardware. Segmen multiplexer itu hardware menggabungkan sinyal dari dua atau lebih peranti ke segmen yang sama. Jadi kalau misalkan perantinya berbeda atau nodenya berbeda, itu bisa digabungkan menggunakan multiplexer. Namanya juga multi ya, ke segmen yang sama sehingga bisa menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah CSU atau DSU, menghubungkan sebuah jaringan dengan lain yang kecepatannya tinggi. Oke, jadi ini yang digunakan. Selanjutnya adalah membuat desain awal jaringan. Ya, tadi kan kita sudah ke perancangan, sekarang kita masuk ke pembuatan desainnya gitu. Oke, untuk ini berkaitan nanti dengan apa yang akan kita praktikkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan belajar bagaimana membuat sebuah desain awal jaringan pada software komputer, yaitu menggunakan paket tracer yang dikembangkan oleh Cisco. Makanya namanya biasanya disebutnya Cisco Packet Tracer. Jadi nanti kita bisa belajar membuat sebuah jaringan menggunakan aplikasi ini. Komponen-komponennya dan fungsinya itu apa saja? Yang pertama adalah DTE, Data Terminal Equipment, peranti yang ada di sisi pelanggan atau biasanya itu router atau komputer sebenarnya, atau bahkan multiplexer. Tapi dia yang ada di sisi pelanggannya, misalnya perusahaan gitu. Jadi yang ada di sisinya pelanggannya. Selanjutnya adalah demarc atau titik demarkasi. Ini titik interface untuk kabel perusahaan terhubung dengan pelanggan. Nah, kalau misalkan DTE ini ada di pelanggan, titik demarkasi ini kabel dari perusahaan ke pelanggannya, ke DTE. Kemudian ada local loop, perpanjangan dari demarc menuju kantor pusat telekomunikasi. Nah, kalau local loop ini dari demarc ke titik pusatnya. Kemudian DCE, Data Circuit Terminating Equipment, terhubung dengan DTE untuk memasok clocking atau clocking atau denyut sinyal sinkronisasi. Jadi kalau DCE ini berhubungan langsung dengan DTE, karena kan si DTE ini kan ada di sisi pelanggan. Tuh, jadi makanya butuh pemasokan clocking atau denyut sinyal sinkronisasi nih. Wah, ini sudah benar nih jaringannya. Ini jaringannya terkoneksi, ini tidak terkoneksi. Nah, itu tugasnya si DCE sama DTE. Kemudian one cloud itu hierarki dari trunk. Nanti kita akan belajar mengenai trunk pada Cisco Packet, switch dan central office yang membentuk jaringan line telepon. Ini terdiri dari ini ya, one cloud ini. Kemudian adalah PSE, Packet Switching Exchange, adalah switch pada jaringan pembawa paket switch. PS2 adalah titik penghubung dengan one cloud. Jadi untuk PSE ini sebenarnya dia yang membawa paket switchnya ya. Terus PSE 2 itu titik penghubung dengan one cloud dengan ini. Jadi si PSE 2 ini untuk menghubungkan ke one cloud. Oke, ternyata sudah selesai materi pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman dipahami betul-betul untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan teman-teman silakan langsung mengisi beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Selamat belajar, selalu semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.